subscribe di channel Juragan Niko. Udah subscribe? Kuy langsung. Halo sobat kelinci, bertemu lagi dengan Juragan Niko. Di episode kali ini itu kita sedikit edukasi mengenai manfaat daging kelinci. Mungkin sobat-sobat kelinci atau orang awam itu menganggap daging kelinci itu sayang ya, istilahnya kok kelinci dimakan, atau kelinci lucu itu hewan peliharaan hias itu kenapa dimakan. Itu sebenarnya untuk daging kelinci itu banyak sekali manfaatnya, dan untuk kelinci itu punya kategori untuk kelinci pedaging. Jadi yang hias-hias itu tidak disembelih ya, jadi khusus pedaging seperti Haila, Haigul, dan NZ. Sehingga untuk hias itu harus istilahnya harus mengubah stigmanya. Jadi stigmanya dirubah, terus cara pandangnya itu bahwa untuk sapian-sapian atau kelinci-kelinci hias itu tidak disembelih, sedangkan untuk yang didagingkan atau warung sate itu biasanya menggunakan kelinci khusus pedaging ya. Yang pertama. Lalu selanjutnya adalah manfaat-manfaat dari daging kelinci itu sendiri ya. Daging kelinci sendiri itu mempunyai banyak manfaat ya. Manfaat yang pertama itu adalah rendah lemak ya. Daging kelinci itu mempunyai tingkat lemak yang sangat rendah. Itu bisa salah satu pilihan. Terlalu banyak lemak itu meningkatkan asupan kalori harian dengan cepat. Padahal kunci menjaga berat badan ideal adalah memastikan kalori yang masuk tidak lebih banyak daripada kalori yang keluar ya. Lalu yang kedua adalah daging kelinci itu mempunyai manfaat mencegah penyakit jantung. Penyakit jantung, coba bayangkan. Jadi konsumsi protein dengan kandungan lemak jenuh yang tinggi seperti daging sapi membuat seseorang mengalami penyakit ya. Jadi daging sapi, terus ayam bagian selain dada itu sangat tidak baik sebenarnya. Jadi mengandung lemak yang banyak. Jadi untuk penyakit jantung itu sebenarnya lemak menghambat untuk jaringan di bagian saluran ini ya, jantung itu ya, di arterinya itu membuat timbunan lemak kalau itu. Sedangkan daging kelinci itu sudah rendah lemak, tinggi protein, itu sangat baik untuk sobat-sobat kelinci yang mempunyai penyakit jantung. Lalu yang ketiga itu mengurangi berat badan. Loh, kok bisa mengurangi berat badan? Kan biasanya kan begitu. Terus bagi orang mengurangi berat badan itu menjadi alternatif karena riset mengatakan tahun 2015 diterbitkan di International Journal of Pharmacy dan Biomedical Research, daging kelinci sama bernutrisinya dengan ikan. Coba bayangkan. Jadi daging kelinci itu sebenarnya mendekati daging ikan dalam kandungan proteinnya, karena tinggi ya proteinnya. Lalu yang kedua kayak protein ya, karena dalam 33 gram dari daging kelinci itu terdapat 66% protein. Coba bayangkan. Jadi tinggi protein, rendah lemak ya. Lalu menurunkan tekanan darah ya. Bagi orang menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi itu menjadi pilihan daging yang aman. Jadi sobat-sobat kelinci yang mempunyai hipertensi dan darah tinggi itu konsumsilah daging kelinci karena itu aman. Sedangkan kan biasanya orang-orang takut ya konsumsi daging sapi atau kambing apalagi ya, itu mesti langsung darah tinggi, langsung jeglek gitu. Oh hell no. Jadi saran saya itu konsumsi daging kelinci. Lalu selanjutnya rasanya lezat pasti. Jadi untuk daging kelinci sendiri itu rasanya seperti ayam, tetapi dia lebih kenyal dan lebih empuk. Jadi untuk daging kelinci sendiri itu banyak ya olahannya untuk daging kelinci. Jadi olahannya ada olahan tongseng. Sobat-sobat kelinci kalau dilihat di warung-warung sate itu biasanya ada tongseng, sate kelinci, tongseng, ada rica kelinci ya. Lalu ada juga mereka yang membuat burger kelinci. Kalau di Jakarta itu saya lihat itu ada yang sudah memulai burger kelinci. Burger kelinci itu daging kelinci ditepung terus dibuat burger.
Lalu ada juga olahan seperti sasetan itu abon kelinci ya, yang tahan lama itu menggunakan abon kelinci olahannya. Lalu ada juga yang rolade kelinci, nugget kelinci. Kan banyak ya sebenarnya untuk alternatif untuk kita konsumsi, tidak serta-merta harus sate kelinci atau tongseng kelinci ya. Apalagi zaman sekarang itu sudah banyak olahan-olahan untuk kelinci, daging kelinci. Sedangkan lalu selain itu juga sobat-sobat kelinci juga bisa membeli, misalnya mau dibuat masak sendiri atau dibuat semur. Itu biasanya untuk peternakan atau peternakan besar itu sudah sedia filet kelinci. Filet kelinci itu apa? Itu daging kelinci yang sudah diolah dan dipilah ya, serta dipisahkan dari tulangnya. Itu biasanya kemasan 1 kilo, jadi daging tanpa tulang, itu namanya filet. Lalu ada juga karkas kelinci. Karkas kelinci itu daging kelinci sudah berserta dengan tulangnya. Ada yang bagian paha, terus ada bagian apa namanya, dada juga ada. Jadi biasanya sudah ada yang utuh juga ya. Itu bisa diolah sobat-sobat kelinci. Lalu ada lagi sebenarnya olahan itu biasanya konon katanya ya, untuk kepala kelinci atau otak kelinci itu bisa meningkatkan vitalitas ya. Dagingnya juga bisa ya, cuman untuk vitalitas itu lebih ke otak kelinci. Jadi dibuat rica-rica atau dibuat tengkleng kelinci, nah itu bisa dimakan dan itu meningkatkan vitalitas dan kesuburan untuk wanita juga. Jadi coba bayangkan ya, dibandingkan dengan hewan dan hewan ternak manusia lainnya, itu manfaat daging kelinci sangatlah banyak. Jadi jangan takut untuk mengkonsumsi daging kelinci atau segan. Coba dulu ya, dicoba dulu, dirasakan, lalu dimakan. Jadi dirasakan ya, jadi dicoba dulu. Jadi untuk daging kelinci itu proteinnya tinggi, rendah lemak ya, terus meningkatkan vitalitas, kesuburan. Lalu juga ada yang jual bagian itu ya, apa namanya, filet. Bahkan di Jakarta itu ada yang jual filetnya macam-macam ya. Ada bagian tenderloin, itu bagian apa, punggung kelinci, itu ada bagian tenderloin, ada bagian misalnya banyak banget, itu harganya beda-beda. Nah untuk harga sobat-sobat kelinci, biasanya untuk warung sate, untuk harga menu ya, biasanya menu itu sate itu menjual tongseng dan sate kisaran 20 sampai 25.000 per porsi ya, dan juga 30.000 biasanya banyak porsinya. Untuk sate itu 20 sampai 30. Lalu untuk tongseng juga sama. Setelah dari rica-rica itu biasanya lebih murah karena dia lebih, rica-rica itu biasanya balungan ya, tulang-tulang kelinci yang masih ada dagingnya itu diolah dibuat rica-rica atau tengkleng. Itu harganya kisaran 15 sampai 25.000. Lalu ada juga olahan lainnya seperti abon, itu biasanya 30 sampai 40.000 per 100 atau 150 gram, saya lupa ya. Lalu ada juga olahan-olahan lain seperti rolade, lalu ada juga seperti galantin juga bisa, macam-macam. Jadi konsumsinya daging kelinci ya sejak sekarang, karena bisa meningkatkan itu tadi ya, macam-macam tadi, meningkatkan vitalitas dan juga manfaatnya juga lebih banyak daripada yang lain atau hewan-hewan ternak lainnya ya. Itu tadi sekedar untuk daging kelinci dan manfaat daging kelinci yang kadang orang-orang masih awam itu sedikit sungkan ya untuk makan daging kelinci karena lucunya tadi. Sebenarnya saya pribadi masih ya, kadang untuk menyembeli saja saya masih ragu-ragu biasanya. Cuman
untuk daging untuk kelincinya sendiri itu emang saya pisahkan. Untuk sapian-sapian yang hias itu tidak pernah saya sembelih, sedangkan khusus untuk berdaging biasanya disembelih juga, karena emang tujuan akhirnya adalah final stop dari kelinci berdaging ya. Jadi jangan takut untuk konsumsi daging kelinci, itu kita kesampingkan dulu, istilahnya kesampingkan dulu untuk lucu-lucunya, lalu kedepankan untuk manfaatnya. Karena memang zaman sekarang sudah banyak teman-teman saya atau sobat-sobat kelinci pasti yang usia muda sudah hipertensi, ada yang juga kena jantung, ada juga yang macam-macam ya. Itu saya juga mungkin karena efek terlalu banyak junk food dan makan makanan yang tidak sehat atau siap saji, itu nggak sehat. Jadi konsumsilah daging kelinci itu bisa menyembuhkan dan juga mengurangi ya, istilahnya mengurangi, serta untuk hipertensi itu tidak ragu untuk makan daging lagi, terutama daging kelinci ya, karena aman. Ya itu tadi sedikit ulasan mengenai manfaat daging kelinci, itu sangatlah banyak ya. Jadi saran saya, datangilah untuk warung-warung sate dan olahan-olahan daging kelinci dimanapun sobat-sobat kelinci berada. Di terdekat mesti ada, setiap kota mesti ada. Dicoba ya, dicoba, jangan takut ya, karena daging kelinci sendiri mempunyai banyak manfaatnya. Oke, jangan lupa untuk like, share, serta komen dan subscribe di channel Juragan Iko. See you di next episode. Oke, bye.